Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Fitra Wahyuni. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang mengenal teks deskripsi. Yang kakak bahas di video kali ini, yang pertama itu menggambarkan objek, orang, dan tempat dengan kata-kata. Pendahuluan. Instrumen ampuh untuk membuat konsep dan informasi lebih menarik dan diingat. Kita dapat menyampaikan diri kita dengan lebih jelas dan berkomunikasi dengan lebih berhasil jika kita dapat menulis teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Gaya penulisan yang berusaha memberikan deskripsi atau ilustrasi terperinci dengan suatu hal, lokasi, orang, atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain, teks deskripsi adalah upaya penulis untuk menghidupkan pokok bahasan dengan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka melihat, mendengar, merasakan, atau bahkan menciumnya. Nah, adik-adik, sekarang mengapa sih tes deskripsi itu penting? Mengapa teks deskripsi itu penting, adik-adik? Yang pertama, karena membangun imajinasi. Paragraf deskripsi membantu pembaca memvisualisasikan suatu hal, lokasi, atau kejadian. Hal ini penting dalam dunia sastra karena penulis berusaha memberikan lingkungan yang hidup dan autentik bagi pembacanya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Penulis dapat membantu pembaca memahami subjek atau ide dengan memberikan perincian yang menyeluruh. Misalnya, deskripsi peristiwa sejarah dalam buku teks dapat membantu siswa memvisualisasikan garis waktu peristiwa tersebut. Yang ketiga ada menyebarkan informasi. Dalam berbagai jenis tulisan, termasuk laporan, artikel, dan iklan, teks deskripsi sering digunakan. Informasi dapat disampaikan dengan lebih berhasil oleh penulis dengan menggunakan deskripsi yang menarik dan jelas. Yang keempat ada membuat tulisan lebih menarik. Teks deskripsi yang ditulis dengan baik dapat menambah kehidupan dan kegembiraan dalam tulisan. Tulisan yang kaya akan deskripsi yang indah dan mendalam akan lebih membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Adapun
Unsur-unsur teks deskripsi. Yang pertama ada objek. Sesuatu yang akan dideskripsikan bisa berupa benda, orang, tempat, peristiwa, atau perasaan. Yang kedua ada panca indera. Penggunaan kata-kata yang merangsang panca indera untuk menciptakan gambaran yang hidup. Yang ketiga ada detail. Penggunaan detail yang spesifik dan relevan untuk menggambarkan objek secara menyeluruh. Yang keempat ada bahasa figuratif. Penggunaan bahasa kiasan seperti simile, metafora, personifikasi, dan hiperbola itu untuk membuat deskripsi lebih menarik dan berkesan. Nah, itu saja adik-adik materi tentang teks deskripsi yang dapat kakak sampaikan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!